Salam inovasi, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya akan menjelaskan akreditasi rumah sakit singkat saja. Dan ini pengantar sebelum saya bikin YouTube-nya nanti yang disertai dengan PowerPoint-nya. Namun saya akan menjelaskan secara lisan saja. Sebelum saya teruskan, mohon subscribe Bapak Ibu sekalian. Hospital accreditation needed atau perlunya akreditasi rumah sakit di rumah sakit. Jadi itu judulnya. Sumbernya adalah saya ambil dari Komite Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang telah pernah membuat kriterianya. Nanti akan saya baca cepat aja bahwa rumah sakit supaya bersaing memang sebaiknya kita ikutin akreditasi. Dan ini saya juga sampaikan karena saya pernah 5-6 tahun pengurus rumah sakit, dipercaya sebagai komisaris di salah satu rumah sakit milik BUMN. Ini hanya informasi saja. Mereka menyebutnya AK3RS. Jadi akreditasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Di situ mereka sudah cukup ya membuat sasarannya. Yang utama adalah sasaran pasien karena kan dia pelayanan ya rumah sakit. Kemudian standar pelayanan berfokus pasien ya. Kemudian standar manajemen rumah sakit dan program nasional. Tapi nanti di situ sudah inheren, sudah ada tentang masalah K3 nanti di dalamnya. Kemudian mereka membuat kayak ISO series ya, ada kebijakan. Namun di sini mereka sebut kebijakan promosi akreditasi. Jadi yang pertama bab 1 sasaran keselamatan pasien. Di situ ada sasaran identifikasi pasien dengan benar, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif, kemudian meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Mereka sebut dengan highly alert medication. Kemudian nomor 4 memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Sasaran kelima adalah mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nomor 6, sasaran 6, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah ini yang mereka buatkan. Kemudian ada 2 rumawi besar adalah standar pelayanan berfokus pasien. Ini mereka bikin lagi bab 1 lagi balik. Akses ke rumah sakit. Kemudian hak pasien dan keluarga. Jadi nanti rumah sakit yang telah akreditasi nanti kita sebagai pasien atau keluarga pasien perlulah mengetahui ya. Kemudian asesmen pasien yang benar, kemudian pelayanan asuhan pasien bab 4, bab 5 pelayanan anestesi dan bedah. Kemudian nomor 6 bab 6 pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. PKPU bab 7 manajemen komunikasi dan edukasi. Kadang-kadang kan kita pasien selama ini nggak tahu ya alur-alurnya itu ya. Yang tahu mungkin manajemen saja. Namun apabila rumah sakit itu sudah akreditasi, kita bahwa ini sudah diatur ya, dibuat. Selanjutnya sudah tadi akses ke rumah sakit dan kualitas pelayanan. Ini bab 2-nya lah, berfokus pasien. Ada pasien dan keluarga tadi sudah saya baca. Saya nomor 3 sekarang. Standar manajemen rumah sakit. Nah itu mereka sebut peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian bab 2-nya pencegahan dan pengendalian infeksi. Bab 3-nya tata kelola rumah sakit. Bab 4 manajemen fasilitas dan keselamatan.
Kemudian bab 5 kompetensi dan kewenangan staf. Jadi kadang-kadang kan ada rumah sakit yang seperti kurang ya. Jadi di situ dipersyaratkan kompetensi, kemudian manajemen informasi dan rekam medis. Nah, rumah sakit dalam program nasional itu bab 4 besar, sasarannya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Itu sasarannya ya. Kemudian sasaran kedua penurunan angka kesakitan HIV AIDS. Ketiga penurunan angka kesakitan tuberkulosis. Keempat pengendalian retensi antimikroba. Sasaran kelima adalah pelayanan geriatri mereka sebut. Kemudian ada nanti daftar singkatan dan istilah akan mereka sampaikan dalam dan bagaimana mereka membuat kriteria ini ya. Nah, ada pengelompokan standar nasional akreditasi rumah sakit. Sasarannya identifikasi pasien, itu balik lagi tadi. Yang kedua meningkatkan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga meningkatkan keamanan obat-obatan. Keempat adalah memastikan lokasi. Ini tadi udah saya baca sih ya. Kelima mengurangi resiko infeksi terkait. Kemudian mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Tadi udah saya baca. Yang perlu diketahui pada standar nasional akreditasi rumah sakit itu bahwa panduan ini atau kriteria ini, saya garis merah di sini, sesungguhnya adalah berfokus pada pasien, itu sudah benar. Namun kita boleh juga kalau ber-AK3 nanti kita lihat bagaimana mengelola tentang ketiganya di rumah sakit. Nah, harus ditekankan juga di samping kita berfokus pasien ya. Setiap elemen penilaian dilengkapi dengan R, D, W, O, S. Ada singkatan-singkatan yang mereka buat. Nah, nanti saya akan buat YouTube-nya yang lengkap. Ini saya hanya menyampaikan aja pada siang ini. Kemudian penyelenggaraan geriatri nanti bisa ya, kita lihat bersama. Kemudian kebijakan umum akreditasi rumah sakit, bagaimana nanti cara-cara masuk ke akreditasi ini nanti sudah ada badannya mereka buat. Tapi kalau ditanyakan ke saya bisa kita bantu nanti ya, karena ini saya sampaikan juga ke beberapa kali pelatihan atau mahasiswa saya di kampus pengantar akreditasi namanya, sehingga kurang lebih saya bisa juga, karena saya banyak berkecimpung di ISO ya selama ini, jadi mirip-mirip lah. Kemudian ada yang disebut dengan monitoring PARS 1, kemudian monitoring PARS 2. Nggak saya sampaikan di sini nanti tentang informasi rumah sakit, karyawan, informasi masyarakat. Nah, itu sesungguhnya memang base datanya harus lengkap lah. Standar akreditasi rumah sakit ini panjang sekali ya. Ada sasaran yang pertama, akses ke rumah sakit, pasien, asesmen pasien, pelayanan asuhan pasien, pelayanan anestesi. Tadi sudah saya baca ya. Pelayanan kefarmasian, manajemen komunikasi, peningkatan mutu, keselamatan pasien, pencegahan pengendalian infeksi, tata kelola rumah sakit, ini ulang lagi, manajemen fasilitas kesehatan, kompetensi kewenangan staf, manajemen informasi rekam medis, program nasional. Jadi rumah sakit itu dipersyaratkan juga dalam program nasional. Kemudian angka kesehatan ibu dan bayi. Nah, ini nanti akan saya lampirkan tingkat akreditasi rumah sakit. Itu ada yang disebut dengan
apabila dia memenuhi 4 bab 80%, dan bab lainnya sisanya lebih besar 20%, dia masih disebut dengan akreditasi tingkat dasar. Kemudian ada akreditasi tingkat madya, dia dari 8 bab 80% dia penuhin, kemudian bab lainnya sisanya di atas 20%. Kemudian akreditasi rumah sakit tingkat utama, dia harus memenuhi 12 bab 80%, kemudian bab lainnya 20% lebih. Yang terakhir adalah akreditasi tingkat paripurna. Jadi semua bab-bab itu dipenuhin, 15 bab. Namun itu boleh juga ada sedikit yang blank ya. Itu dikatakan di sini 80%. Kira-kira itulah ya akreditasi rumah sakit. Penutup. Untuk menjamin keselamatan pasien masyarakat, maka rumah sakit, pekerja di rumah sakit perlu diakreditasi sesuai dengan ketentuan akreditasi yang ditetapkan dalam 15-16 bab ini. Untuk lebih detail penjelasan bisa juga Bapak Ibu mendownloadnya di website tentang akreditasi rumah sakit. Demikianlah pengantar hari ini, siang ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak semua dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.